Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du ayahanda pejuang subuh Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya, hidayah inayah-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat di awal waktu berjamaah dan di masjid. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang terus istiqomah menghidupkan sunnahnya dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah 185. Yang sebelumnya 183 dan 184. Hari ini 185. Kalau ada waktu terus 186 dan seterusnya. Kita awali seperti biasa dengan kita bermohon melalui Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Semoga apa yang kita hajatkan, yang kita mohonkan kepada Allah lewat surah-surah yang kita baca Allah kabulkan. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang ikhlas. Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, hilangkan dalam diri kami sifat hasud, iri hati, dengki. Ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, ya Allah, negeri kami dari wabah pandemi virus corona ini, ya Allah, COVID-19 ini, ya Allah, hilangkan dari negeri kami, dari dunia ini wabah pandemi ini, ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu lewat Al-Quran yang kau firmankan, ya Allah. Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan segala hajat kami, cita-cita kami, harapan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia akhirat kami. Al-Insirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka aja dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Silakan Pak terjemahnya. Siapa Pak Lasno atau? Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dilakukannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya
dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Lasno. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an. Bulan yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Ini di antara keistimewaan bulan Ramadan. Jadi keistimewaan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur namanya, penghulu bulan. Jadi dalam syariat Islam ini ada setiap bulan ada bulan yang istimewa. Setiap minggu ada yang istimewa. Setiap hari ada yang istimewa. Ya, setiap bulan itu yang istimewa adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Ini mati semua atau gimana? Mati semua. Alpina kedisa langsung. Alhamdulillah. Selanjut ya. Jadi bulan yang istimewa dari 12 bulan itu teristimewa namanya bulan Ramadan. Kenapa teristimewa? Karena ada beberapa keistimewaannya. Di antara keistimewaannya adalah diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an. Keistimewaan yang lain banyak sekali. Misalnya bulan Ramadan itu bulan di mana dibuka seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Bulan Ramadan keistimewaannya diantaranya dilipat gandakan pahala. Ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib 70 kali lipat. Ya, itu keistimewaannya. Nah, di antara keistimewaan setiap minggu yaitu hari Jumat. Jumat itu istimewa. Ya, kenapa istimewa? Karena diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, ibadah sholat Jumat, kemudian ritual Jumat, apakah sedekah dan amalan-amalan sunnah lainnya itu berlipat ganda dibandingkan hari yang lain. Nah, setiap hari pun ada yang seistimewa. Setiap bulan ada yang istimewa, setiap minggu ada yang istimewa, setiap hari ada yang istimewa. Apa itu istimewa? Yaitu sepertiga malam, qiyamul lail. Makanya kita diperintahkan untuk tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asaya sarahu maqamam mahmuda. Nah, ayat 185 ini menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan, yaitu diturunkan Al-Qur'an. Ini disebut dengan nuzulul Qur'an. Pernah mungkin saya sampaikan ada namanya nuzulul Quran, ada namanya Lailatul Qadar. Dua-duanya turun. Cuma bedanya kalau Lailatul Qadar itu turun sekaligus seluruh Al-Qur'an. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit yang pertama. Langit pertama, Baitul Izzah namanya. Nah, nanti turun berangsur-angsur, itulah nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini itu diawali dengan turunnya ketika Rasulullah berada di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu Al-Qur'an, nuzulul Quran. Kembali lagi Quran ini turun di bulan Ramadan ya, karena Ramadan ini, Quran ini adalah hudan, petunjuk, linnas. Nah, di sini kenapa linnas, bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, bagi manusia. Jadi petunjuknya bagi seluruh manusia. Yang namanya manusia itu seluruh manusia. Hewan yang berakal, hayawanun natik ya. Hewan yang berakal itu manusia itu adalah siapapun, baik muslim, mukmin, munafik, zalim, kafir, semuanya. Pokoknya Quran itu petunjuk. Ya, hudan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu, menjelaskan tentang petunjuk itu, yang hak, yang batil dan sebagainya. Wal furqan, dan pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah, pembeda antara yang diperintahkan dan yang dilarang, pembeda. Ini maksud daripada ayat 185 awal ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, maka berpuasalah. Ini di awal Ramadan nih. Jadi di awal Ramadan itu kita diperintahkan puasa karena melihat bulan. Itu disebut dengan hilal. Ya, hilal. Jadi ada hisab, ada hilal. Hisab ini hitungan lewat
lewat keilmuan, sedangkan hilal itu langsung melihat bulan. Sumu ru'yatihi, berpuasalah kamu kalau melihat bulan. Wabtiru li ru'yati, dan bukalah karena melihat bulan, artinya tanggal 1 Syawal nanti. Nah, ini ayat diulang lagi nih. Sama dengan ayat yang sebelumnya 184. Wa man kana maridon aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang sakit, siapa orang di antara kalian yang sakit, ya, sakit yang membuat kalau dia puasa sakitnya tambah parah. Aw ala safarin, atau safar. Safar ini bisa mudik, bisa pulang kampung. Bisa beda ya? Oh beda. Iya, kalau mudik pulang kampung. Kalau mudik kan satu kata, kalau pulang kampung 2 kata. Iya. Nggak tahu deh. Ini bukan mudik, ini pulang kampung. Pulang kampung ya. Ini bukan mudik, pulang kampung. Makanya boleh kalau pulang kampung. Kalau mudik nggak boleh ya. Pokoknya safar, perjalanan, baik safar yang membuat kalau dia puasa dia dirinya akan terzolimi gitu, sakit dan sebagainya, muntah atau yang lain. Fa'iddatun, maka dia wajib membayar min ayamin ukhor, di hari yang lain. Artinya dia yang ditinggalkan itu wajib diqodok di hari yang lain, wajib dibayar dengan puasa, qodok puasa namanya. Nah, ini sakit dan perjalanan. Kenapa seperti itu? Karena yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian ini mudah, kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Inilah prinsip syariat Islam. Tidak mempersulit, tidak membuat kita susah. Ya, justru semua perintah Allah itu membuat kita mudah. Ya, nggak ada perintah Allah ini membuat menyakitkan. Coba lihat. Kalau kita sholat tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh tiduran. Boleh tidak mampu dengan tiduran, mungkin dengan kedipan mata dan sebagainya. Ya, tidak. Nah, tidak mampu juga ya disolati, benar. Karena udah ada kemampuan lagi. Nah, puasa juga begitu. Nggak mampu puasa, kodok. Nggak mampu kodok, bayar fidyah. Ya, zakat juga begitu. Zakat nggak mampu dia malah mendapatkan zakat. Mustahik zakat, berhak menerima zakat. Haji, apalagi haji, kalimatnya jelas, manistata'a, bagi yang mampu. Jadi semua perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Yuridu bikumul wala yuridu bikum, dan Allah tidak menghendaki kalian kesulitan, kesusahan, kesulitan, kesukaran dalam ibadah. Nggak ada. Semua ibadah itu mudah. Nah ini, jadi prinsip syariat Islam tuh memudahkan, tidak mempersulit. Jadi pada dasarnya ibadah itu tidak untuk mempersulit tapi mempermudah. Makanya kalimat mastata'tum, ya, bertakwalah kalian sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Maka yang dilihat itu bukannya banyaknya, dikitnya jumlah rakaat sholat, misalnya sholat sunnah mau 11, mau 23 gitu ya. Bukan yang dilihat itu bukan itunya, khusyuknya, ya kan? Bukan yang dilihat sedekahnya ratusan juta, ratusan miliar, triliunan, bukan. Tapi yang dilihat ikhlasnya, ya, bukan karena banyaknya amal itu, bukannya kuantitasnya. Yang Allah lihat kualitasnya, khusyukkah, ikhlaskah, dan istiqomah atau tidak. Nah inilah pentingnya ya, kita mengetahui tentang syariat Islam itu adalah yuridullahu bikumul yusra, memudahkan. Tidak ada yang mempersulit. Kemudian di kalimat selanjutnya, setelah kita selama 1 bulan berpuasa, apa yang Allah perintahkan? Walitukmilul iddah. Ya, hendaklah kalian mencukupkan bilangan itu. Artinya mencukupkan bilangan itu menyempurnakan, apakah 29 hari nanti atau 30 hari. Itu nanti lihat dari melihat bulannya. Kalau terlihat bulan hilal 1 Syawal, Idul Fitri misalnya hanya 29 hari, berarti kita harus puasanya hanya 29 hari. Tapi karena tidak terlihat bulan, harus disempurnakan. Ya, harus disempurnakan selama 30 hari kita berpuasa, baru kita berhari raya. Walitukabbirullaha. Setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita menyempurnakan? Agungkan Allah. Maksudnya takbirlah. Bertakbirlah kepada Allah. Kalau bahasa kitanya takbiran.
Ya kenapa? Pakai musik. Pakai musik. Luar biasa. Oh, Waduh. Sampai jam 2 pagi, Pak. jam 2 pagi akhirnya sholat tahajudnya enggak, sholat subuhnya enggak gitu ya. Ya kalau pakai beduk ya itu kan bagian daripada budaya, boleh saja. Yang penting ke sunnahnya itu jangan ditinggalkan. Ini kadang-kadang semalam suntuk takbiran dengan musik, dengan beduk, sholat subuhnya ketinggalan ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar apa? Agar kalian bersyukur. Nah, ini penjelasannya. Oh, kecil amat ya, nggak kelihatan. Kelihatan ini penjelasannya. Ya, penjelasan tadi sebenarnya sudah ya. Lebih lengkap lagi ini. Jadi pertama syahrul Ramadan. Saya jelaskan Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Ramadan itu asal katanya Ramadan, pembakaran. Ramadan, pembakaran. Sesuatu yang dibakar itu biasanya lebih bermakna sebelumnya. Sampah dibakar menjadi pupuk bermanfaat, ya kan? Nah, kemudian besi dibakar menjadi pisau, ya, bahkan bisa menjadi kendaraan, motor, mobil, pesawat. Nah, begitulah Allah menghendaki kita hambanya untuk menjadi hamba Allah yang lewat Ramadan ini terjadi proses pembakaran dosa kita kepada Allah, pembakaran dosa antar kita, pembakaran sifat-sifat buruk kita, ya, pembakaran yang dulunya malas jadi taat, ya, pembakaran dosa. Apalagi ketika wabah pandemi ini membuat ibadah kita ini tanda kutip ya merasa lebih berat ujiannya, ya kan. Kalau Ramadan dulu kan kita bisa tenang ibadah, puasa, tarawih, i'tikaf. Sekarang ini agak berbeda nih, lebih kepada kepada keluarga, ya, sholat kita, tarawih kita, bahkan i'tikaf juga, ya, i'tikaf. Tapi mudah-mudahan sebelum i'tikaf selesai ya. Tapi masih terus kayaknya ya. PSBB-nya masih terus ya. PSBB masih terus ya. Sekolah anak sampai akhir tahun. Perkirakan nggak masuk sekolah Sampai akhir tahun, masya Allah. Jadi tahun ini enak nih yang enggak ada ujian, langsung dapat ijazah ya. ujian. Iya, Allah aku. Nah, Quran itu jumlahnya ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ya. Quran ini dibacanya berpahala, baru dibacanya. Makanya tahapan kita ini dalam Al-Quran ini pertama baca. Setelah baca kita hafal kalau kita mampu menghafalnya. Kalau tidak mampu kita berlanjut kepada ketiga, yaitu mengerti artinya. Setelah mengerti artinya kita memahami. Setelah kita pahami kita hayati. Setelah kita hayati kita mampu kita amalkan. Setelah itu kita terjemahkan dalam keseharian kita. Inilah proses daripada pemahaman Al-Quran. Nah, ini ya. Kemudian makanya Imam Syafi'i itu setiap Ramadan itu bisa khatam Quran berkali-kali. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Berarti kalau 30 Ramadan berarti beliau Imam Syafi'i ini menghatam Quran sampai 60 kali hatam Quran. Ya karena udah hafal Quran. Namanya udah hafal kan? Ya kan kalau udah hafal mudah aja, dia sambil aktivitas gitu. Sambil aktivitas gitu. Jadi 24 jam selalu baca Quran. Jadi beliau itu tidak menulis kitab, tidak menelaah kitab, lebih banyak kepada Al-Quran, konsentrasinya lebih kepada Quran. Jadi selama bulan Ramadan, khusus Ramadan. Kalau yang lain sih enggak, sebulan sekali atau berapa hari sekali begitu. Ini karena saking hebatnya Al-Quran, jadi saking karena beliau sih umur 9 tahun sudah 30 juz Al-Quran sudah hafal gitu ya. Artinya sudah hafal, jadi mudah, orang yang hafal Quran itu mudah. Sambil aktivitas dia di kantor atau dimanapun bisa baca Quran. Kalau Bang Fardan sudah berapa kali ya hatam Qurannya? Ramadan
Sekarang baru juz 7. Baru juz. Oh, alhamdulillah juz 7. Dan udah 16. Alhamdulillah sudah 16. 14. Alhamdulillah. Jadi berarti bisa 2 kali nih. Bisa 2 kali hatam. Bisa 3. 3 kali. Maksudnya rencana kalau hafal bacaan nanti ulangnya artinya Pak. Oh, hafal. Iya. Jadi namanya jadi dua hatam. Hatam bacaan dan hatam terjemahan. Oh, bagus itu. Apalagi 3 tahapan. Hatam bacaan, hatam terjemahan, hatam tafsir. Nah, lebih mantap lagi nih. Hatam bacaan, hatam tafsir. Itu yang disebut dengan tadabbur namanya. Nah, tadabbur ini tingkatannya lebih hebat nih. Ya. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada tadabbur. Nah, tadabbur ini lebih tinggi. Pahalanya bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan kita membaca aja. Kalau membaca pahalanya 10 kali lipat. Kalau tilawah sudah mulai tahu artinya, itu lebih baik daripada qiraah. Nah, tadabbur ini pemahaman. Satu ayat itu bisa jadi bisa 1-2 hari, bisa lebih. Mari kita diskusikan mana yang lebih utama. Baca cepat-cepatan, baca dengan artinya, atau yang tadabbur. Ya, kalau yang paling bagus ya emang tadabbur. Tingkatan ketiga itu, tertinggi itu tadabbur. Ada namanya qiraah, ada tilawah, ada tadabbur. Tapi kita baca doanya ini sampai namanya lupa tadi al-Quran berapa, diulang lagi enggak ingat yang kita baca. Iya. Enggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ketiga-tiganya kita alami. Artinya ketiga kita lakukan gitu. Ya, dan punya ide bagus difoto ada banyak foto. Difoto gitu. Difoto. Iya, boleh bisa. Pokoknya caranya gitu. Arti terakhir baca. Jadi nanti kan baca terakhir ya. Atau artinya ya. Oh iya. Kalau di Indonesia apa ya? Iya. Mudah sih. Kalau semua parkir di mana di foto gerek terus mana nyasar. Oh iya, saya pernah ngalamin itu di bandara itu. Apalagi mobilnya mobil manual, nggak ada pincet-pincetan begitu, agak susah itu mencarinya. Waduh, di mana ini sama semua. Itu pernah mengalami itu. Iya. Nah, itu di ituan ya, parkir mobil, apalagi di Al-Quran ini sama. Tapi yang makanya saya salut sama anak-anak kecil gitu kan, Hafiz Indonesia. Dulu siapa dulu tuh yang sampai hafal sampai pojok kanan, pojok kiri. Wah, Musa tuh ya. Atau siapa yang berdua juga ada tuh. Ya itu juga sampai hafal itu yang 10 lembar sebelumnya, 10 lembar setelahnya, pojok kanan, pojok kiri. Surah ini, aduh, masya Allah, itu kecerdasan yang luar biasa ini. Itu gara-gara dia hafal Quran, keluarga Saudi Arabia diundang untuk melaksanakan ibadah haji ya, masya Allah. Nah ini Al-Quran. Nah kemudian yang berikutnya tadi kan kalimatnya ini diulang lagi nih kan. Nah ini diulang lagi, faman syada minkum syaraf falyasum man kana maridun aw ala safar. Kenapa ayat ini diulang? Ini menegaskan bahwasanya prinsip syariat Islam itu memudahkan. Ya, memudahkan. Coba lihat di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya 184 itu juga kalimat yang sama. Ya kan, kalimat sama nih, paman tapi pakai pa aja. Bedanya ada kalau yang pertama pakai fa, yang kedua pakai wau. Ini paman kana minkum, nih kan kalimatnya nih. Paman kana minkum baru apa? Nah, sama nih. Nah, saya gini dah ya, sama kan? Tuh paman kana minkum maridun aw ala safar faidatu min ayyam ukhra. Kemudian di 185 juga sama. Cuma di bedanya di waunya dia. Wa man kana minkum maridun. Ini ditegaskan oleh para ulama tafsir bahwasanya disinilah Allah memberikan keringanan, rukhsah dalam beragama, mempermudah. Jadi prinsip syariat Islam, setiap perintah Allah itu tidak ada yang mempersulit. Prinsip syariat agama Allah ini adalah mempermudah, makanya jangan dipersulit karena nggak ada yang mempersulit. Di antaranya puasa di sini. Ya, sakit perjalanan diganti dengan di hari yang lain, yaitu qada puasa namanya. Ini jadi dua hal yang harus kita pahami di sini. Paman kana min maridun awal safar, maka 2 kali diulang, 2 kali. Nah, kenapa? Yuridu bikum usra wa la yuridu usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki
kesukaran. Jadi dalam beragama ini tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah, ya. Yang menyulitkan itu kitanya. Jadi bukan syariatnya, kitanya yang mempersulit dalam beragama. Walitukmilul iddah, sempurnakan hitungannya dan bertakbirlah kepada Allah. Nah, takbir. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimatnya tuh bertakbir, ya. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya di dalam surah lain, orang yang bersyukur itu pasti banyak berzikir. Al-Baqarah 152. Nah, surah Al-Baqarah 152 itu tanda orang yang bersyukur itu pasti banyak zikirnya. Nah, saya masuk sini ya. Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Ya, berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Al-Baqarah 152. Tunggu dulu. 152. Ya kan? Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, Allah, aku pun berzikir kepada kalian. Sebutlah, ingatlah aku, maka aku pun mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku, jangan sekali kalian kufur. Apa maknanya? Selama orang itu berzikir, maka selama orang itu bersyukur, maka pasti selama itu dia berzikir. Semakin dia bersyukur, maka semakin banyak berzikir. Kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak mungkin dia berzikir. Jadi syukur dengan zikir itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Ya kan? Jadi artinya kalau orang berzikir pasti banyak syukurnya. Orang bersyukur pasti banyak zikirnya. Jadi nggak bisa dipisahin. Ya, banyak syukur, banyak zikir. Kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak berzikir. Allahu Akbar. Nah, makanya diperintahkan oleh Allah di ujung ayat 185, ya, kita diperintahkan untuk bertakbir sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah dengan banyak bertakbir. Nah, takbir itu isinya zikir. Makanya zikir itu artinya mengingat Allah, mengingat, menyebut Allah. Yang pernah kita bahas dulu, zikir itu ya ada namanya zikir qalbiyah, zikir di hati. Yang kedua zikir akliyah, zikir dengan akal. Yang ketiga zikir lisaniyah, zikir dengan lisan. Yang keempat zikir apa? Amaliyah. Ini anggota tubuh ini berzikir. Jadi seluruh anggota tubuh ini bisa berzikir. Mata berzikir dengan melihat Al-Quran, melihat istri, melihat anak, melihat pemandangan yang membuat kita dekat kepada Allah. Telinga berzikir mendengarkan nasihat, mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, mendengarkan sholawat. Ya, mulut berzikir, ya mulutnya berzikir, dia mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tangannya berzikir, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Kakinya berzikir. Nah, ini nih. Menuju masjid, rumah Allah. Ini dalam rangka berzikir. Jadi seluruh tubuh ini berzikir. Nah, semakin dia bersyukur pasti banyak berzikirnya. Ini yang dimaksud 185. Kemudian kita lanjut dulu ya. Ini soal 180 ini pas banget nih. Tentang doa. Saya baca nanti ikutin ya. 186. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Silakan terjemahnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad Ya, tentang Rasulullah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Makasih. Jadi ayat yang 186 ini doa. Kenapa kok Al-Quran, ya, indahnya Al-Quran ini kita baca ini urutannya begitu tuh. Setelah Allah mewajibkan kita puasa agar menjadi orang bertakwa, keringanan rukhsah bagi orang yang tidak mampu berpuasa, sakit, perjalanan, kemudian bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, lalu di sini perintah doa. Karena memang Ramadan itu syahrul doa, bulannya doa. Ya, makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Jadi waktu itu, ya, ini kan asbabun nuzulnya ayat ini 186 ini berawal dari seorang badui. Badui ini adalah orang Arab di kampung. Datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita Allah dekat sehingga kita bisa berbisik atau jauh sehingga kita berteriak untuk berdoa?" Rasulullah terdiam waktu itu karena belum bisa menjawab. Turunlah ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pertanyaan orang Badui tadi untuk dijawab oleh Allah. Maka Allah menjawab apa? Fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Aku ini dekat Allah. Bahkan dalam ayat lain itu min habil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi Allah itu sangat dekat. Jadi jangan sering kali kita ngomong yang di atas gitu. Di atas. Kalau di atas mah kan genteng. Menurut yang di atas. Lebih enak kalau kita menurut Allah gitu. Apa susahnya ngomong? Menurut Allah, menurut kehendak Allah gitu kan. Karena Allah itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i, dan kita harus yakin aku Allah kabulkan doa orang yang berdoa. Ramadan ini bulan doa. Makanya kalau orang berdoa pasti Allah kabulkan. Falyastajibuli, cuma syaratnya supaya dikabulkan oleh Allah itu penuhi segala perintahku. Ya, artinya taat kepada aturan Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Taat ke perintahnya, beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, agar kalian atau mereka berada di jalan kebenaran. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita Allah begitu dekat dengan kita. Ayat ini menegaskan kepada kita untuk selalu berdoa. Ramadan adalah bulan doa, manfaatkan. Makanya ada doa yang mustajab. Selama 1 bulan pun ini mustajab doa. Apalagi di saat-saat ketika iftar, menjelang buka puasa. Itu makanya manfaatkan. Kadang-kadang kita ini lebih banyak menunggu beduk, menunggu TV, menunggu maghrib, lupa dengan doa saat itu. Menonton TV. Padahal itu mustajab doa tuh. Jangan lupa tuh doa saat itu mustajab. Minta ajat kita di saat-saat detik-detik menjelang maghrib. Jadi jangan langsung kita berbuka puasa. Memang berbuka segerakan, tapi doa dulu, manfaatkan. Apa yang kita minta hari ini, panjatkan kepada Allah. Ya, setelah itu baru baca Allah malakasumtu wa bika amantu wa lika abtaltu bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Minum 1 gelas air putih, 3 butir kurma, dan yang lain-lainnya. Ya, itu yang lain-lainnya itu terserah kita. Ya, maksudnya gulai dan bagi-bagi.
Tapi disunahkan air putih dan kurma. Ya. Nah ya, nah kemudian tentang doa ini, ya, doa itu kan apa namanya? Ini banyak sekali. Saya akan bahas tentang doa, adab-adab doa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Masalah doa ini, ya, doa. Jadi pertama doa, adab doa ini adalah hindari makanan, minuman, pakaian yang haram. Sebab kalau kita minta kepada Allah, tapi yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum dari yang haram, baik haram zatnya atau haram cara mencarinya, maka sulit sekali doa kita dikabulkan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man akala luqmatan min haram lam tuqbal salatu arba'ina laila. Siapa yang memakan sesuap dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Doa tidak akan dikabulkan kalau kita memakan minuman atau memakai pakaian yang haram. Baik haramnya karena memang zatnya dari babi, anjing, alkohol dan sebagainya, atau cara mencarinya, korupsi, menipu, riba, zolim sama orang, maka harta kita itu atau yang kalau kita doa nggak bakal dikabulkan. Yang kedua, ikhlas. Jadi kita harus luruskan niat dalam doa karena Allah, bukan karena siapa, benar-benar karena Allah. Tujuan kita doa minta apapun hajat dunia akhirat, tapi harus diluruskan niat kita karena Allah. Yang ketiga, dalam keadaan wudu, disunahkan wudu, ya, walaupun memang nggak masalah, tidak dalam keadaan wudu pun boleh, tapi lebih afdal, lebih utama doa itu kita benar-benar dalam keadaan suci karena kita menghadap Allah yang maha suci. Jadi kemudian yang keempat, menghadap kiblat, kecuali halaqah. Kalau halaqah itu berbeda, walaupun tidak menghadap kiblat karena kita halaqah ini artinya memutar, itu berbeda. Tapi ketika kita sendiri atau berjamaah, itu lebih baik kita menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, salat 2 rakaat. Ini sunahnya. Sebelum kita berdoa, salat 2 rakaat. Apakah salat hajat atau salat apapun yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, mengucapkan hamdalah, pujian dulu. Makanya dalam doa itu kita tidak boleh langsung minta kepada apa yang kita minta. Muji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, minimal itu. Atau lebih panjangnya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, sholawat kepada Rasulullah. Doa ini tidak akan sampai kepada Allah, mengambang di langit kalau kita nggak ada sholawat. Karena bagian daripada rukun doa, sama dengan rukun sholat. Sholat tanpa sholawat itu tidak akan diterima, tidak akan sah. Bahkan Allahumma sholli ala Muhammad minimal, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau pokoknya sholawat apa aja yang kita hafal. Boleh sholawat Nadia, sholawat Najia, sholawat Tibil Qulub, ya kan, yang sekarang lagi populer nih ketika wabah ini kan, ada namanya sholawat Tibil Qulub, penyembuh terhadap segala penyakit. Sholawat. Yang kedelapan, membuka kedua tangan, mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi doa itu jangan apa ya, sombong begitu ya. Jadi artinya jangan diam saja, tangan angkat sejajar dengan bahu kita nih, sejajar. Bahkan Rasulullah itu sampai doanya itu ketiaknya kelihatan. Artinya saking minta kepada Allahnya luar biasa, mengemis kita. Jadi tangan ini bentuk pasrah kepada Allah, ya, pasrah diri, minta mohon itu. Kemudian bersikap sopan, tunduk pasrah, tidak sombong, ya kan, ya, tidak angkuh dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, berdoa lebih utama dengan asmaul husna, karena Allah perintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dengan asmaul husna berdoalah kalian, maka doanya dikabulkan. Makanya alhamdulillah Bang Padani sudah hafal, ya. Udah hafal kan ya? Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min. Pak, mesti udah hafal ya? Belum. Kalau Pak Ari Ginandar itu kan dia punya program SQ, itu ada cara menghafal Asmaul Husna gitu, supaya cepat gitu, ada tuh ya, di apa namanya, disairkan. Gimana lagunya?
Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin. Gimana? Dia yang berbau Arab bikin Asmaul Husna aja ya. Enggak lupa ya Mushola, ya Masjid. Cucu saya pas kata itu. Asmaul Husna. Jadi kalau doa dengan Asmaul Husna itu sangat mustajab. Amalan almarhum dulu Ustaz Arifin Ilham, almarhum murabi itu, beliau itu doa itu ketika sujud terakhir dalam sholat tahajud Asmaul Husna. Sujud terakhir mustajab, sholat tahajud Asmaul Husna lagi. Makanya mustajabah doa. Kemudian yang ke-11 berdoa dengan suara yang tidak terlalu keras. Ya, karena kita minta kepada Allah yang tidak tuli. Ya. Jadi jangan terlalu keras, sesuaikan dengan ya, kecuali kalau imam lain itu, kalau imam kan harus terdengar oleh jamaah. Ini kalau doa sendiri, ya doa sendiri jangan terlalu keras. Kita aja yang terdengar oleh telinga sendiri. Kemudian yang ke-12 mengakui segala dosa. Ini penting nih. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa, beliau istighfar 70 kali, riwayat lain 100 kali. Ya, bahkan ada namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu jadi mengakui dosa. Jadi doa itu dikabulkan kalau kita mengakui kita ini banyak dosa. Jangan sombong, jangan merasa suci. Saya paling banyak pahala, saya banyak suci. Pokoknya sombong itu nggak bakalan dikabulkan. Mengakui dosa-dosa kita. Pernah zolim, pernah maksiat, akui saja. Nah, ke-13 doa itu nggak boleh untuk diri sendiri. Jadi gabungkan semua minta untuk diri sendiri, ibu ayah, kakek nenek, suami istri, anak cucu, guru, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup atau apalagi yang telah wafat. Jadi doanya itu seluruhnya dilibatkan gitu. Jadi melibatkan seluruh anggota keluarga kita, guru kita dan seluruh kaum muslimin. Siapapun dia, baik yang hidup apalagi yang meninggal. Makanya kan doa ketika khutbah Jumat itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang wafat. Yang ke-14 berdoa dengan kesungguhan, dengan motivasi yang kuat, sungguh-sungguh dalam doa. Jadi jangan sampai doa begini, ya Allah jika kau kabulkan silakan, kalau enggak ya silahkan. Jangan. Itu enggak benar. Namanya doa apa ya? Ya ragu-ragu gitu ya. Sungguh-sungguh minta kepada Allah apa yang kita minta. Kemudian yang ke-15 hadirkan hati. Jadi jangan sampai kita doa amin 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 amin. Jadi doa kemana hati kemana begitu ya. Kita minta apa tapi hati kita kemana-mana gitu. Jadi jangan. Makanya doa itu tidak wajib pakai bahasa Arab. Ya, tidak wajib bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Al-Quran boleh. Artinya kita memakai kalimat Al-Quran karena ya yang penting tahu artinya gitu ya. Misalnya hadirkan hati nih. Ini nomor 15. Hadirkan hati. Kan 15 tadi. Hadirkan kecil ya tulisannya. Kalau enggak karena kursornya di 5. Oh, atau nanti saya ini dah saya gedein ya. 15 tadi, 15. Nah ini. Ini tadi 15 sampai 15. Hadirkan hati. Nah, hadirkan hati dan berharap sungguh-sungguh. Hati-hati dan berharap sungguh-sungguh. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Ya Allah berikan hamba rezeki sedikit aja. Oh jangan begitu. Ya Allah saya ingin kawin lagi dengan janda itu. Kalau kabulkanlah kalau itu baik menurutmu boleh. Oh itu ilahen, itu menurut Allah itu. Itu doa Bang Fardan. Tapi kaya Ada yang kaya yang cantik ya. Saya cuma karisma aja. Allah. Kemudian yang ke-16 berdoa dengan berulang kali dan terus menerus. Jadi doa itu jangan kita mengatakan saya sudah berdoa, jangan. Justru terus menerus. Jadi Allah tuh malah senang kita itu merengek ke dalam doa. Walaupun doanya itu aja.
terus saja gitu, terus menerus ya, berulang kali. Memang itu ini. Makanya kan doa itu kan sama kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Itu kan kita minta bahagia dunia akhirat, terus bilang berulang kali, mintanya pun berulang kali. Jadi semakin kita meminta kepada Allah, semakin peluang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah semakin besar. Kemudian yang kedua, berdoa dengan kebutuhan, dengan semua kebutuhan kita. Jadi jangan setengah-setengah, jangan minta kaya doang. Jadi mintanya itu dunia akhirat. Ini diajarkan Allah lewat firman kan. Jadi minta itu jangan minta dunia saja, minta apa namanya, sehat, minta kuat, keluarga, minta ilmu, minta kaya, minta jabatan. Sedangkan akhirat kita nggak minta, itu salah. Padahal dua-duanya harus minta, di dunia dan di akhirat hasanah. Apa itu hasanah? Husnul khotimah, ridho Allah, surga Allah, ya kan? Misalnya itu tuh minta tuh. Jadi mintanya tuh harus seimbang, harus dua-duanya diminta, minta dunia dan minta akhirat, semua kebutuhan kita. Kemudian yang ke-18, tidak boleh meminta doa segera terkabul. Pengen minta doa hari ini dikabulkan, nggak bisa. Atau berkata aku sudah berdoa belum juga dikabulkan, itu cara setan menggoda kita. Alhamdulillah ya, sudah habis, tinggal 2 lagi. Tidak boleh berdoa dengan mengandung unsur dosa, unsur permusuhan gitu. Ya Allah, saya ingin berzina dengan janda itu, itu nggak boleh itu. Ya Allah, mudahkan saya. Maaf, ini contoh, nggak boleh kan? Ya Allah ya Rabbana, saya minta doa mudahkan saya dalam korupsi, itu nggak boleh itu. Itu doa dalam dosa, doa dalam permusuhan, nggak boleh. Justru itu nanti malam kepada kita yang terkena nantinya itu. Kemudian yang ke-20, tidak boleh berdoa untuk urusan yang mustahil, urusan mustahil yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Ya Allah, saya ingin bisa terbang gitu kemana-mana mudah. Itu kan mustahil gitu ya. Terbang bisa naik pesawat ya, kalau punya sayap, punya apa misalnya yang bisa terbang, bisa menghilang, jangan. Jadi tidak boleh berdoa untuk urusan yang mustahil. Ini etika namanya, adab dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Sebelum tutup dengan doa ya, karena doa kita juga doa kan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ada? Kalau bisa di share bagus, share ini di WA Group yang adab doa. Adab doa. Iya. Insyaallah. Ini adab doa ya, bisa. Bisa. Adab doa. Sama itu share. Apanya? Share kalau kita doa bareng dulu. Gimana? Kita bikin bareng dulu. Iya. Mantan akidah kami. Iya. Kami surat Al-Ikhlas. Iya. Kalimatnya bagus tuh, ngiringnya enak. Pernah dikirim itu? Dulu pernah saya kirim. Nanti saya kirim lagi deh ya. Lupa ada tadi. Boleh. Baliknya foto gambar-gambar. Itu beda. Iya. Oh ya, jadi doa itu dengan lewat surah-surah tadi ya. Insyaallah. Doa pembuka yang di awal kan. Misalnya minta ampunan, minta sehat walafiat ya. Karena itu aja. Iya. Audiens yang hadir itu bareng masuk gitu. Oh iya. Biasanya kan kita doa sendiri. Doa sendiri gitu ya. Kalau itu kan bareng-bareng. Itu yang itulah apa namanya? Itu amal jariah dari almarhum. Amin tapi kira-kira kemana-mana ya benar. Ya insyaallah. Nanti di share insyaallah ya. Adab doa sama doa yang tadi itu ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi dan Al-Insyirah. Itu biasanya begitu ya. Bahkan ada lagi surah, ada panjang lagi nanti. Ada untuk minta kalau nanti di akhir-akhir Ramadan kita minta Lailatul Qadar. Nah, minta Lailatul Qadar baca surah Al-Qadar gitu. Jadi sesuai dengan permintaan, lalu surahnya ini untuk menguatkan dalam doa. Surahnya menguatkan dalam doa. Minta Lailatul Qadar ya baca surah Al-Qadar juga. Ya. Gitu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka. Nanti kita bahas khusus Lailatul Qadar insyaallah ya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti insyaallah di-share insyaallah ya. Di rumah di-share. Soalnya dirapi dulu nih.
Ya, mudah-mudahan tausiah ini ya surah Al-Baqarah 185 dan 186 ya, insyaallah minggu depan 187 insyaallah. Bibarakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami ya Allah. Lindungi kami, keluarga kami, negeri kami, seluruh belahan dunia ini dari wabah pandemi virus corona COVID-19 ini ya Allah. Yang terpapar ya Allah sembuhkan ya Allah. Yang wafat jadikan syuhada ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma balbala wal waba wal fitan wal syuyuhi ma zahara minha wa ma batan fi buludina Indonesia khassah wa fi buludina muslimin amah ya rabbal alamin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Ya Allah ya Rabb, terima seluruh ibadah kami, terima salat kami, puasa kami, zakat, infak, sedekah, wakaf kami, terima haji umrah kami, terima seluruh amal saleh, amal ibadah kami ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah dunia akhirat, kabulkan setiap doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.